Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Setiani dari Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus. Kali ini kita akan ngomongin optimis, ikhtiar, dan tawakal. Apa sih optimis, ikhtiar, dan tawakal itu? Dan bagaimana sih merumuskan optimis, ikhtiar, dan tawakal untuk meraih cita-cita kita? Pertama, optimis. Optimis adalah suatu keyakinan dalam hati di mana kita yakin untuk dapat mencapai apa yang kita inginkan. Ikhtiar adalah sebuah usaha, sedangkan tawakal adalah cara kita untuk menyerahkan seluruh proses ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu sukses atau gagal, entah itu benar atau salah, entah itu tepat atau tidak tepat, hasilnya adalah urusan yang di atas. Sedangkan tugas kita adalah optimis, berusaha, dan berdoa. Pertanyaannya, apakah ketiga hal itu harus berjalan berbarengan? Harus, teman-teman. Karena ketiga hal ini harus terus ada dan berjalan. Ibarat sebuah segitiga, optimis, ikhtiar, dan tawakal harus sama sisinya, harus sama panjangnya, harus sama porsinya untuk membentuk suatu segitiga sempurna. Misalkan saja optimis. Optimis adalah suatu keyakinan dalam hati bahwa kita sanggup, kita mampu, kita bisa untuk meraih apa yang kita inginkan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku." Makanya, dengan optimis tersebut, dengan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Maha mendengar doa kita dan akan mengabulkan doa kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan membersamai perasaan tersebut. Kemudian ikhtiar. Tidak ada cita-cita yang terwujud dengan sendirinya tanpa adanya ikhtiar. Semua yang kita inginkan, semua yang kita harapkan, semuanya yang kita cita-citakan perlu adanya kerja keras, proses, dan usaha. Sesuai dengan surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib, melainkan mereka yang akan mengubah nasib mereka sendiri. Sehingga, jika ikhtiar ini kita kaitkan dengan optimis tadi, maka perlu adanya keyakinan atau optimisme dan usaha atau ikhtiar dalam diri kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kemudian, jika optimis sudah kita lakukan, ikhtiar sudah kita jalankan, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah tawakal ala Allah, yaitu bertawakal kepada Allah. Hal ini sesuai dengan surat Al-Imran ayat 159. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Nah, teman-teman, ketiga rumusan ini, optimis, ikhtiar, dan tawakal, perlu kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika kita ingin meraih apa yang kita inginkan. Kita tidak bisa hanya berdiam saja ketika kita ingin meraih sesuatu. Kalau hanya bermodalkan optimis saja, tanpa bergerak, tanpa berproses, tawakalnya masih setengah-setengah, lantas bagaimana mungkin cita-cita kita akan terwujud? Atau misalnya ikhtiarnya sudah luar biasa nih, usahanya sudah habis-habisan, namun dalam hatinya masih ada keraguan. Kayaknya aku nggak yakin sama apa yang aku lakukan. Optimisnya masih kurang, tawakalnya masih setengah-setengah. Dia tidak berhusnuzon kepada Allah. Lantas, bagaimana mungkin cita-citanya akan terwujud? Nah, jadi PR kita adalah bagaimana sih optimisme ini dapat terbentuk? Seperti yang telah dikatakan oleh Kak Shirley Anabita, bahwa optimisme itu terbentuk melalui kebiasaan atau habits. Kita sama-sama belajar, teman-teman, karena memang manusia tidak ada yang sempurna. Dan kita, termasuk saya sendiri, secara sengaja atau tidak sengaja, baik itu perasaan, perkataan, atau perbuatan, juga seringkali menyimpang dan keluar dari apa itu makna baik. Oleh sebab itu, penting untuk kita mempersiapkan, merencanakan, dan mengatur diri kita untuk memilih kebiasaan atau habits apa sih yang perlu kita lakukan untuk menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat untuk orang lain. Seperti kata Perdana Menteri Perempuan pertama di Inggris, Margaret Thatcher, beliau pernah mengatakan, "What your thoughts when they become words, what your words when they become your action, what your action when they become your habits, what your habits when they become your character, what your character when they become your destiny. In other words,
what you think you become. Yang artinya, perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata. Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena itu akan keluar menjadi tindakan, menjadi action. Perhatikan apa yang kita lakukan, karena jika hal itu diulang terus-menerus, dia akan menjadi habits, kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita, mulai dari membuka mata sampai tertutup kembali, karena itu akan menjadi karakter. Dan perhatikan karakter kita, karena dengan demikian itu takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikianlah takdir kita. Urusan kun fayakun, urusan hasilnya akan seperti apa adalah urusan Sang Maha Kuasa. Sedangkan urusan kita adalah optimis, berdoa, dan berikhtiar semampu yang kita bisa. Karena jika ditanya perubahan terbesar dimulai dari mana, jawabannya adalah dimulai dari diri sendiri, dimulai dari mindset dan pemikiran di kita sendiri. Jangan salahkan mereka yang dari kecil melihat kesempatan, kemudian melihat bagaimana kesempatan itu bisa dimonetize, bisa diuangkan, kemudian menjadi habits, menjadi karakter. Alhasil mereka sukses menjadi pengusaha, entrepreneur. Dan pertanyaannya, selama ini mindset kita, pemikiran kita, kira nutrisi dengan nutrisi yang seperti apa? Apakah dengan nutrisi yang bergizi, yang menyehatkan, yang menguatkan, ataukah dengan asupan yang malah akan merugikan diri kita sendiri? Karena sesungguhnya apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita serap, disitulah masa depan kita akan terbentuk. Nah, mungkin itu dia teman-teman sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat, baik untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.